Halo Halo warga warga PKN, PKN. selamat datang di podcast kita kali ini. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai hukum pengawasan dalam pinjaman online ilegal bersama aku Mifti dan teman aku. Saya Valdi Halwan Priyadi. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video diskusi kami. Kami akan membahas tentang literasi dunia keuangan digital, yang dimana pada era sekarang ini dunia keuangan memiliki hal baru, yaitu pinjaman online. Pinjaman online terdiri dari dua pinjaman online, yaitu pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK. Yang kedua adalah pinjaman online legal yang memiliki izin dari OJK. Betul, terkhusus pinjaman online ilegal itu kayak jebakan gitu ya, yang awalnya emang manis tapi akhirnya menyengsarakan seumur hidup. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas mengenai fakta-fakta tentang pinjaman online ilegal. Betul Mbak Mifti. Nanti kita akan sebutkan ciri-cirinya, bagaimana pinjaman online ilegal itu menagih, agar teman-teman PKN semua terbebas dari pinjaman online ilegal. Betul, langsung saja ya kita mulai. Tapi sebelum memulai, aku mau nanya nih sama Valdi. Kira-kira kenapa ya kok layanan pinjaman online ilegal itu sangat populer gitu? Bahkan sampai banyak orang itu terjebak dan terjerumus di dalamnya. Padahal kan sudah jelas ya, itu ilegal gitu. Betul Mbak Mifti. Di era sekarang ini, orang-orang itu memilih dalam efisiensi waktu, efisiensi tenaga, yang dimana pinjaman online ini tidak memerlukan banyak waktu, tidak seperti meminjam ke bank yang ada kantornya, seperti bank negara gitu ya, Ya. seperti bank BRI gitu, bank BNI ya. Itu kan kalau meminjam di bank, Mbak Mifti, kita harus mendatangi bank, harus tidak jarang harus ada agunan gitu, terus harus ada survei dari bank. Tetapi pinjaman online ini tidak memerlukan agunan dan waktunya itu sangat singkat, mudah gitu. Itulah yang membuat populer pinjaman online ini, Mbak Mifti. Betul. Tapi sebenarnya di balik kemudahan kepraktisan itu ada banyak sisi gelapnya yang kita tuh nggak sadari gitu. Jadi di balik pinjaman online ilegal itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menjalankan bisnisnya yang ilegal gitu. Ya tadi pakai iming-iming fresh money itu. Nah, akhirnya juga berhasil, banyak orang terjebak di dalamnya. Betul. Tidak semua orang itu baik, Mbak Mifti, dalam menjalankan bisnis. Ada kala orang itu pikirannya jahat untuk menjalankan menjalankan kejahatannya itu untuk kesejahteraan dirinya sendiri, Mbak Mifti, yaitu memanfaatkan kegentingan orang lain dengan mendirikan pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal itu kayak rentenir, Mbak Mifti, gitu, seenaknya Betul. sendiri. Betul. Nah, data dari OJK pada pertengahan tahun ini itu sudah 6.000 lebih aduan dari masyarakat tentang pinjaman online ilegal, Mbak Mifti. Ini harus diatasi. Tapi akar dari itu semua juga karena itu nggak sih? Karena masyarakat itu masih kurang memahami terkait literasi keuangan gitu. Jadi masih banyak masyarakat itu yang kesulitan membedakan antara pinjol yang legal dan pinjol yang ilegal gitu. Betul, Mbak Mifti. Oke, kita ulas ya, bagaimana ciri pinjaman online ilegal itu. Ya betul. Bagaimana, Mbak Mifti? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu yang jelas pinjaman online ilegal itu pastinya nggak punya izin dari OJK. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa cek di situsnya OJK, itu pasti ada daftar pinjol yang legal. Kalau di situ nggak ada, berarti udah pasti pinjolnya itu ilegal gitu.
dalam aplikasinya juga ada logo OJK-nya ya kalau sekarang mah ya, Iya, betul. diawasi oleh OJK ya. Iya. Nah, tidak hanya itu Mbak Mifti, ciri pinjol ilegal itu, yaitu bunganya tidak jelas, seenaknya betul. sendiri. Ya seperti tadi yang disebutkan oleh saya, bisa disebut rentenir online lah, rentenir digital gitu. Betul, betul. Terus mereka juga biasanya minta ke akses data pribadi. Jadi kalau kalian mengakses situs dan aplikasi pinjaman online ilegal itu, biasanya mereka akan minta ke akses pribadi kalian, kayak ke foto, terus ke lokasi, atau bahkan ke kotak kalian juga gitu. Ini kan udah jadi red flag ya, udah ada tanda bahaya nih di sini. Ah, betul Mbak Mifti. Itu data yang disebutkan Mbak Mifti tadi, itu untuk bahan pengancaman Mbak Mifti, penindasan yang nanti akan disebarkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, tidak jarang kepada atasan kerja kita. Betul, betul. Itu Mbak Mifti yang menjadi masalah. Iya, iya. Terus menurut aku ya, pinjol itu juga bukan hanya masalah finansial loh. Itu juga jadi masalah sosial dan psikologi. Jadi korban dari pinjol itu kerap mengalami stres atau bahkan sampai depresi. Ya karena dapat ancaman dari si pinjol ini. Terus juga ada satu kasus kayak yang disebutin Valdi tadi. Jadi akses data pribadi korban itu disebar ke publik gitu. Kan itu kan kalau misal disebar ke atasan itu kan menyebabkan rasa malu gitu. Terus juga menyebabkan konflik sosial juga gitu. Betul Mbak Mifti. Bukan hanya konflik sosial, tapi pinjol ini menyebabkan dalam bidang ekonomi juga. Ekonominya tuh si korban itu kacau. Karena apa? Karena itu bunganya itu tidak menentu. Bener-bener. Bisa jadi 2 kali lipat, bayangkan Bang Muti. Si korban meminjam uang karena sedang tidak punya uang. Misalnya minjam 500 ya. Nah, dia minjamnya 500, bisa jadi bunganya itu 2 kali lipat Bang Muti. 1 juta. Nah, itulah yang menyebabkan si korban itu susah keluar dari pinjaman online ilegal tersebut. Terus ya parahnya lagi pinjaman online ilegal tuh seringnya tuh nargetin masyarakat dengan keadaan ekonomi yang sulit. Jadi kayak membuat mereka itu semakin rentan dan ya udah mau gimana lagi, nggak ada pilihan gitu. Betul, karena kan kalangan tersebut yang membutuhkan fresh money. Kalau kalangan kelas atas kan buat apa uang segitu? Iya, betul. Untungnya Mbak Mifti, kita hidup di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu negara hukum. Jadi semua kegiatan di Indonesia, bisnis, sosial, kesehatan itu diawasi oleh hukum semua Mbak Mifti. Nah, pemerintah tidak tinggal diam dalam masalah pinjaman online ilegal ini. Ada beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu memberantas aplikasi dan situs pinjaman online ilegal itu diblokir, Mami. Nah, iya betul. Agar mengurangi persentase dari pinjaman online ilegal beredar di Indonesia ini. Benar-benar. Sampai saat ini pun sudah banyak ya, sepertinya bahkan udah ribuan aplikasi pinjol ilegal ini yang sudah dihapus oleh Kominfo atas aduan dari OJK gitu. Tapi selain itu juga mungkin ini kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai pinjaman online ilegal ini. Jadi selain memblokir aplikasinya, masyarakat tuh juga harus melek soal pinjaman online ilegal ini biar tidak banyak lagi orang yang terjebak di dalamnya gitu. Betul Mbak Mifti. Tapi OJK itu menurut saya nilai belum maksimal dalam menggalakkan literasi keuangan di daerah-daerah terpencil itu. Nah, negara ini perlu bantuan kita, mahasiswa. Betul. Mahasiswa kan ada tuh pengabdian masyarakat ya, pengabdian kepada warga. Nah, kita itu jangan mensosialisasikan tentang kebersihan saja.
biasanya kan mahasiswa itu mensosialisasikan tentang kebersihan saja nih. Nah, ditambah dengan literasi keuangan digital, disosialisasikan tuh agar masyarakat daerah terpencil tidak terjebak oleh pinjaman online ilegal. Tuh nanti. Jadi juga perlu kerjasama dari semua pihak ya. Jadi kalau eh, kalian merasa menemukan aktivitas pinjaman online ilegal ini, ada baiknya untuk langsung melaporkan ke pihak yang berwenang saja. Betul. Nah, sekarang gimana nih agar yang menonton video ini terbebas dari pinjaman online ilegal yang sedang dalam terjebak pinjaman online ilegal ini, Mbak Mifti? Kalau menurut aku, langkah pertamanya ya jangan panik, kan udah terlanjur tuh kena pinjaman online ilegal. Jangan panik, tapi kita harus langsung fokus ke prioritas. Prioritasnya apa? Ya lunasin hutang gitu. Terus juga menghindari untuk mengambil pinjaman lagi sebelum pinjaman yang satu ini selesai. Jadi jangan gali lubang tutup lubang, nanti kapan selesainya? Ya bagaimana tidak panik, Mbak Mifti? Kan tadi disebutkan nih, Iya. disebar ancaman-ancaman, penindasan, pemerasan. Kita sebagai manusia kalau diancam, ditindas, itu kan panik, Mbak Mifti. Kalau kata saya itu, dalam menangani pinjaman online ilegal ini, kalau ada penindasan seperti tadi disebutkan, itu dilaporkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Kalau sudah dilaporkan, nanti lapor kepolisian, nanti laporkan lagi kepada OJK bahwa pinjaman online ini melakukan penindasan agar diblokir dari Indonesia ini. Betul, berarti yang terpenting itu tetap balik ke awal ya, yaitu meningkatkan literasi keuangan ya. Ya, betul. Nah, bagaimana nih agar bijak dalam mengelola keuangan nih, Mbak Mifti? Oke, ini sekalian sebagai penutup aja nih. Kita kan tadi Iya. udah bahas dari awal ya mengenai ciri-ciri, dampak, terus peran pemerintah juga. Nah, sebagai penutup ini kita bahas aja yuk, apa aja tips-tips cara mengelola keuangan yang baik biar kita benar-benar terhindar dari pinjaman online ilegal ini. Bagaimana tuh, Mbak Mifti? Menurut aku yang pertama ya, eh, kita harus memprioritaskan kebutuhan. Jadi utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau misal nih ada pengeluaran tapi dirasa kok pengeluaran itu ternyata hanya untuk keinginan saja, bukan pengeluaran yang benar-benar penting, bukan kebutuhan gitu. Lebih baik ya ditunda dulu. Kalau menurut Berarti Saldi gimana? berarti gini ya, saya menangkap dari penjelasan Mbak Mifti tadi. Berarti kita harus membuat pengeluaran bulanan itu ya, Iya. harus direncanakan sebelum Iya, bulan betul. itu terjadi ya, agar terencana gitu. Begitu, Mbak Mifti? Betul. Oke. Terus kita juga harus menghindari utang yang konsumtif. Jadi misal nih terpaksa kok harus berhutang, itu pastikan hutangnya itu untuk kebutuhan yang produktif. Contohnya tuh kayak utang untuk membuka usaha, utang untuk biaya pendidikan gitu. Nah, selain tadi membukukan untuk bulan depan, kita juga menurut saya nih, Mbak Mifti ya, harus ada dana darurat begitu, Mbak Mifti. Iya, betul. Agar begitu kita menerima PHK atau sakit, kalau untuk buruh ya gitu, buruh lepas harian sakit itu kan tidak dapat gaji tuh, kita sudah ada untuk kehidupan besoknya gitu, agar tidak berhutang kepada pinjaman online ilegal. Betul. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai hukum pengawasan dalam pinjaman online ilegal. Semoga hal-hal yang kita bahas hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita terhindar dari yang namanya pinjaman online ilegal gitu. Ingat, kepada teman-teman semua, cek legalitas pinjaman online sebelum meminjam di pinjaman online, karena itu sangat fatal bagi kehidupan Anda.
tetap bijak dalam mengelola keuangan agar terbebas dari hutang, karena hutang itu memusingkan.